kawan-kawan, Sawadee-Cup, kembali lagi bersama saya di Master Wings ya guys ya. Oke, kali ini kita akan mencoba konten baru kita ya kawan ya, yaitu konten pencerahan. Mantap ya. Jadi di dalam konten ini adalah ya jadi kita kayak menjelaskan sesuatu atau apalah, jadi bisa mencerahkan kalian, jadi biar channel ini ada manfaatnya gitu loh, jadi nggak kocak-kocak kali atau awkward gitu lah ya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi kita akan mulai konten pencerahan kita, dan ini kita memakai pesawat A320 Neo yang livery, yang berlivery Garuda. Ayo pakai masker, mantap. Oke, ini kita tinggal apa ini? Kita masukin itunya ya kawan ya, apa, para penumpang. Oke, kita akan langsung loncat ke bagian taxiway, maksudnya apa ya, ya bagian pushback dan run, apa itu, menuju runway ya kawan ya. Oke ya kawan, kita sudah dekat ke runway-nya. Aduh, lama kali taksinya deh. Sampai terus berapa tadi tak terakhir tak cek 73, sekarang berapa ini? 76 kurang, terkuras berapa? Aduh gila kali ya. Oke lah, kayaknya udah deket ini. Kita ambil landasan paling ujung aja. Oke. Kok kayak gini? No. Elah. Sip. Oke. Airbus A320 livery Indonesia, request for take off ready. Oke, request for take off, checklist, for take off, trouble light, trouble light on, take off flap. Oke, flight control. Oke, atas, bawah, kanan, kiri. Nanti dulu. Autopilot udah. Oke, cek cabin light, di open dulu. Oke, landing runway, landing flag. Oke, siap. Yuk, take off ready. Yuk, bismillah. Exit note, XP. Reward. Oke. Kill apa nak? Kill. Oke. Nyalain autopilot. Nice. Up, take off, positif, fill up. Oke, nice, mantap. 210 lap, 210 ya, ini 210. Baterin aja ya. Oke, flap tahan. Oke, udah flap up. Oke. 10.000 feet altitude. Setting 10.000.
Ibu adalah sekolah pertama. Ibu adalah orang pertama yang mengenal dan berinteraksi dengan anak yang dikandungnya. Selama 9 bulan 10 hari, seorang anak berada dalam rahim ibunya. Kemudian selama 2 tahun menyusuinya. Dan selama 5 tahun atau yang kita sebut dengan balita, hingga lebih kurang dari usia 12 tahun, secara intensif berinteraksi dengan seorang ibu. Pada rentan waktu tersebut, seorang anak mendapatkan pendidikan kehidupan pertamanya. Seorang ibu mengajarkan banyak hal dalam masa keemasan anak, keemasan otak anak, atau yang kita sebut dengan golden age. Pada masa ini pula, anak mulai mengenal benda-benda, nama-nama, termasuk nilai-nilai seperti nilai kesabaran, nilai amarah, nilai kejujuran, dan nilai ketidakjujuran. Semua itu diajarkan tanpa sadar pada diri kita melalui proses alamiah dalam interaksi keseharian. Bahkan jauh sebelum lahir, seorang anak sebenarnya telah belajar dari seorang ibu saat masih dalam kandungan atau lahir. Maka jangan heran kadang anak-anak memiliki sifat yang sama dengan orang tuanya, sehingga suasana psikologis dan sikap seorang ibu saat hamil itu semuanya terekam dengan baik dalam proses pembentukan otak anak. Seorang ibu adalah sekolah pertama bagi manusia. Seorang ibu juga menjadi tiang dari bangunan negara karena peran strategisnya dalam melahirkan, mendampingi, dan mendidik para calon pemimpin masa depan. Baik dan buruknya kualitas pikiran dan akhlak suatu generasi akan sangat dipengaruhi bagaimana kualitas pendidikan dari para orang tuanya. Seorang ibu yang sholihah yang mendidik anak-anaknya dengan kesabaran, bimbingan, dan pengajaran akhlakul karimah sejak dini akan melahirkan generasi unggul dan berakhlakul karimah. Anak-anak yang sejak awal proses kehamilan, kelahiran, masa kanak-kanak hingga memasuki masa remaja didampingi seorang ibu yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, ketanggung-jawaban, ketabahan, dan lain-lain. Sekiranya kelak mereka menjadi pemimpin negeri, maka nilai-nilai yang diterimanya sedari kecil akan menjadi landasan bagi mereka dalam bertindak dan bersikap. Sebaliknya, jika para ibu tidak mengajarkan anak-anaknya dengan keluhuran akhlak dan kebaikan-kebaikan, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tidak memiliki keluhuran akhlak, tidak condong pada kebaikan, dan seterusnya. Seorang ibu memiliki peran penting dan strategis terhadap wajah depan sebuah generasi, bangsa, dan peradaban umat manusia. Di dalam kitab Al-Quran ada surat yang menjelaskan tentang perempuan atau wanita, yaitu adalah surat An-Nisa. Surat ini juga berisikan hukum tentang perempuan
antara lain pernikahan, anak-anak, dan wanita. Jadi begitu pentingnya sosok wanita hingga Rasul, hingga Nabi Muhammad pernah berwasiat agar berlaku baik kepada para wanita dan mengajarinya dengan baik. Karena wajah suatu generasi dan bangsa di masa depan akan sangat ditentukan oleh bagaimana para ibunya mendidik anak-anak mereka saat ini. Para ibu merupakan tempat pertama para generasi belajar, dan para ibulah yang menjadi tiang dari sebuah negara. Jadi kesimpulannya adalah ibu adalah sekolah pertama bagi generasi. Ia adalah tiang negara. Wajah masa depan generasi dan bangsa ada di tangannya. Oke, Garuda Indonesia request for landing. APT Oiler at P2. Kita sudah lihat landasannya kan. Autopilot off. Oke, fokus ya kawan-kawan. Oke, sejajarkan. Oke, fokus. Dikit lagi. Weh, hati-hati. Oke. Fokus, sejajarkan. Wait slow. Mendarat. Apa? Oke. Menyentuh landasan. Pendaratan yang gak baik. Oke, mantap. Sip. Oke, kita switching runway dulu bentar. Mendekati korban. Oke, kalau misalnya kalian ketemu, saya bukan pilot yang bener. Oke.
itu bandaranya. Ya ampun. Oke, APU off, engine number 1, parking brake seat, beacon light, setan. Mati dulu. Tonton. Baterai off. Off. Ini APU off, passenger sign off, parking brake set off. Oke, off semuanya. Oke, sekarang kita tinggal engine-nya dimatikan. Oke kawan, mungkin itu saja video pencerahan untuk pertama kalinya. Ya, itu judulnya adalah Ibu adalah generasi pertama. Ibu adalah wajah generasi. Oh, ibu adalah kontrak pertama bagi generasi. Lupa saya. Aduh, ya lah. Ya mungkin konten pencerahan akan diupload lagi ya kawan. Kalau misalnya ini menembus angka like 5 ya kawan ya. Iyalah. Oke kawan ya, mungkin itu saja pencerahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Keep respect and keep happy gaming. Bye bye.